Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepala sekolah Pak Heru, saya dari DGP Angkatan 8 ingin melaksanakan interview kaitannya dengan D5 etika atau kewajiban moral dan juga pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Pak Heru selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Karangkobar ini. Bisa langsung ya Pak. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral Bapak? Ya, kalau saya melihat keseharian belum pernah ada yang kasus-kasus yang istimewa istilahnya ya. Tapi kan di satu institusi sekolah itu pasti ada kasus yang terjadi. Kalau tentang dilema bujukan moral, saya pikir kita dalam mengambil keputusan ya dimusyawarahkan, selalu kita musyawarahkan dengan, kalau misalnya tentang siswa ya kita musyawarahkan dengan wali kelas, kalau dengan guru BK, nanti sebentar lagi kita tingkatkan lagi di samping wali kelas, biasanya dengan guru mata pelajaran dulu. Guru mata pelajaran bagaimana bisa nggak mengatasi, kalau tidak bisa dengan wali kelas bersama, terus ditambah lagi dengan guru BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah baru, dan nanti bisa pasangan dengan kepala sekolah, jadi berjenjang itu. Jadi kita akan menghasilkan bagaimana agar siswa itu menjadi lebih baik dirinya kalau Jadi intinya ada musyawarah dulu ya, musyawarah pasti, sehingga jangan sampai satu keputusan itu akan merugikan siswa, jangan sampai satu keputusan akan menimbulkan rasa sesal pada semua. Itu kan Pak, jadi dipertimbangkan. Yang kedua nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti yang tadi nih Pak ini, yang dengan musyawarah tadi nih, musyawarah. Kemudian Pak, yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam mengambil keputusan, tinggal kita melihat urgensinya, ya, maksudnya urgen. Tapi saya selalu segala keputusan saya ambil dengan musyawarah. Karena apa? Saya pikir dengan pikiran satu orang, dengan pikiran banyak orang, itu pasti akan lebih bijaksana yang banyak orang. Ya. Jadi misalnya kalau kita kan berarti urusannya dengan manajemen, ya, dengan guru sama guru, dengan siswa pasti siswa dengan sesama guru, dengan tenaga administrasi, itu kalau mengambil keputusan ada problem pasti kita musyawarahkan selalu, sehingga nantinya tidak akan intinya jangan sampai merugikan salah satu pihak. Apalagi kalau semuanya benar. Kalau semuanya benar itu yang memang sulit. Dilema etika. Dilemanya itu kalau semua ini benar, ini juga benar. Nah, kita ya akomodir skala prioritasnya. Nah, skala prioritasnya lebih yang diprioritaskan mana? Itu biasanya seperti itu. Nanti bergantian gitu. Terus selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Tantangannya apa Pak? Tadi ada yang benar-benar, yang jelas tantangannya itu ada pro dan kontra, itu pasti dalam satu keputusan itu, karena benar-benar itu pasti ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu yang harus kita bisa meminimalisir. Karena dalam satu keputusan musyawarah, karena yang satu pihak A misalnya merasa benar, pihak B juga merasa benar,
maka kita musyawarahkan, kita selalu ada musyawarah sehingga nanti pihak yang tidak puas juga akan mengikuti keputusan bersama. Karena satu keputusan misalnya, ayo saya tidak setuju, yang lain setuju, ya ayo kita berarti yang setuju, yang setuju yang lebih banyak mana, walaupun yang kalau yang setuju lebih banyak, maka yang tidak setuju pun ya harus mengikuti kolektif kolegial ya, Pak. Iya. Artinya dalam perbedaan memang biasa, tapi nanti simpulannya ya mana yang paling banyak, Iya. mana yang dimufakatkan, Jadi itu harus diikuti. tidak keputusan pribadi. Terima Jadi kasih. kan keputusan bersama, ya mari kita ikuti ya gitu. Lebih enak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika, Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau harus kita tunggu dulu, nunggu jadwal, misal minggu depan atau beberapa hari lagi? Seperti apa, Bapak? Kita lihat situasinya. Oh, dilihat situasinya. Ya. Kalau situasinya memang harus diselesaikan sekarang, ya harus sekarang. Tapi kalau misalnya harus ada yang dipertimbangkan karena dari satu keputusan, jangan sampai langsung diputuskan saat ini juga, tapi tanpa mempertimbangkan sesuatu, kan bisa. Jadi kita lihat kalau memang hal itu bisa diselesaikan sekarang secepatnya, ya kita selesaikan secepatnya. Karena dengan menyelesaikan satu secara cepat sesuai dengan waktunya, itu kan masalahnya akan muncul lagi. Nah, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Karena masalah kan tidak cuma satu. Satu masalah terselesaikan, ada masalah lain yang harus menunggu diselesaikan. Terus itu. Jadi skala prioritasnya mana yang harus diselesaikan. Ini Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama di kasus-kasus dilema itu, Bapak? Jadi adakah yang membantu atau faktor apa yang menjadi mempermudah seperti itu? Pasti ada yang membantu karena kita selalu dengan musyawarah, walaupun keputusan akhir di kepala sekolah, tapi dengan bermusyawarah biasanya yang membantu saya itu ya wakil kepala. Gimana? Kita harus mencari yang lebih ahli lagi. Kita cari, kan tidak harus seorang wakil kepala, dua orang wakil kepala sekolah dengan kepala sekolah tok. Tapi misalnya masih kurang, ini butuh ada yang ahli. Baru butuh kebetulan memang lebih ahli, kenapa tidak? Nah, Berarti dalam hal tertentu kan kita punya kekurangan itu sebenarnya pasti. Ya kita cari yang lebih ahli, yang lebih mungkin bisa menyelesaikan masalah tertentu ini. Kita rembukan bareng, nanti kita putuskan bersama. Berarti di samping wakil kepala sekolah, kalau ada konsultan atau yang ahli, bisa biasa. Iya, bisa. Ya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika ini, Pak? Yang jelas menambah pengetahuan bagi saya. Kemudian merupakan satu kebijakan. Kebijakan itu kan bisa membuat seseorang menjadi lebih waspada atau lebih dewasa. Ya karena pengambilan keputusan yang melalui musyawarah itu akan membuat kita lebih dewasa dalam satu perbuatan atau bertindak. Bisa seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan pada saya untuk mewawancarai Bapak tentang dilema etika dan pengambilan keputusan. Dan sekali lagi terima kasih waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, saya CGP Angkatan 8 ingin mewawancarai tentang D5 Etika yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Bapak dan mohon kiranya nanti Bapak bisa menjawab sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah ini. Untuk yang pertama Bapak, yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 Etika atau bujukan moral Bapak? Ya, dilema etika itu berkaitan benar dengan benar. Bujukan moral itu benar lawan salah. Jadi dalam identifikasi apabila ada dua kasus ditinjau dari segi hukum, kalau bernilai benar dua-duanya, maka itu masuk dalam dilema etika. Terima kasih Bapak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan, biasanya kami selalu mendekatkan pada proses musyawarah mufakat. Jadi kami tetap tidak bisa ambil keputusan sendiri, tapi mengajak tim manajemen, terutama Wakasek, untuk mengambil keputusan apakah suatu keputusan itu dapat dipertimbangkan solusinya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Jadi kalau ada masalah, jadi masalah itu misalnya saya bisa atasi sendiri, tapi sebagian besar biasanya saya selalu mengajak para wakasek untuk merumuskan masalah itu. Nanti kemudian baru saya teruskan ke Dewan Guru untuk dapat diambil keputusan bersama. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 Etika Bapak? Jadi biasanya kami selalu mendekatkan diri pada dialog. Jadi yang pertama itu dialog, yang kedua komunikasi. Jadi kunci sebuah masalah itu dapat selesai itu karena ada komunikasi. Jadi kalau dialog dan komunikasi itu dapat berjalan baik, maka semua masalah dapat selesai. Oh gitu. Sangat bagus ya Bapak. Dan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 Etika Bapak? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Karangkobar, itu masalah yang terjadi biasanya ada beberapa pihak atau 1-2 orang yang tidak mendukung adanya kebijakan sekolah. Tapi biasanya itu kalau hanya beberapa itu nanti akan ikut kepada yang banyak. Jadi saya selalu melakukan dialog, komunikasi dengan demikian maka akan ikut yang sedikit itu. Iya Bapak. Terus nih Bapak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau ada masalah, biasanya kalau saya itu harus selesaikan satu kali itu saja. Jadi ketika ada masalah harus selesaikan langsung. Ketika itu selesai, itu nanti kan biasanya besok ada masalah baru lagi. Kalau nggak selesai nanti akan numpuk jadi masalah yang besar. Jadi seketika itu kita selesaikan dan tidak ada jadwal tertentu. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik ketika langsung selesai. Terima kasih Bapak. Terus Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 Etika Pak?
Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, saya selalu melibatkan Dewan Guru terutama. Jadi kita musyawarahkan dengan Dewan Guru. Biasa kami selalu briefing, selalu menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan Dewan Guru. Dan pertanyaan terakhir Bapak, Oke. dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ketik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di D5 etika ini Pak? Ya, sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan apapun itu harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Jadi kita bekerja dalam sebuah tim itu ya, satu harus musyawarah mufakat, yang kedua harus disepakati, semuanya bertanggung jawab dalam tim. Jadi tidak ada penyelesaian sendiri-sendiri, tapi dalam tim kemudian dikomunikasikan, insya Allah itu akan selesai. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan pada saya sehingga saya bisa mewawancarai Bapak. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.